Hai Moduers, kembali lagi dengan saya Leonita Sanjaya sebagai Corporate Advisory dari Moduit dan hari ini saya bersama dengan Mas Raffi sebagai Fund Manager dari Shalendra Halo Capital. semuanya, ya, Thank you Mas Raffi untuk ya, waktunya hari ini. siap. Nah, kali ini Nah, kita akan membahas terkait Shalendra Pendapatan Tetap Premium ya Mas, salah iya satu betul. produk unggulan dari Shalendra ya Mas. Yes, yes. Nah, kalau misalkan kita ngelihat nih secara globalnya dulu ya Mas ya, bagaimana sih outlook untuk suku bunga The Fed dan pengaruhnya terhadap Indonesia nih? Oke, kalau misalkan kita ngomongin tentang the Fed gitu ya, sebenarnya secara konsensus ini masih banyak sih, beragam sih. Kayak ada yang bilang tahun ini market bakal cut berapa kali atau bakalan baru tahun depan gitu ya. Jadi emang sebenarnya sekarang market itu masih lumayan cukup dovish ya. Jadi the Fed masih dovish. Nah, walaupun memang beberapa data yang keluar belakangan itu sentimennya menunjukkan bahwa ada pelemahan nih dari ekonomi US gitu ya. Dari data labor keluar, kemudian retail keluar, kemudian CPI juga kemarin juga keluar. Itu adalah indikasi pelemahan ekonomi dari US. Jadi sebenarnya ini berdampak kepada BI juga nih. Karena BI rate ini sebenarnya nungguin the Fed kapan sih bakal cut gitu ya. Kalau misalkan mungkin bakal cut, itu BI mungkin bakal cut juga. Nah, ini sebenarnya tinggal momennya tuh kapan gitu ya. So, ada yang bilang kan sebelumnya tuh tahun 2024 tuh ada yang bilang 7 kali ini. Ada yang 7 kali. Yang sekarang konsensus cuman ya 1 sampai 2 kali doang nih tahun ini. Jadi emang ada penurunan sih dari segi apa cut itu berapa kali. Namun di September ini probabilitas untuk cut-nya itu sudah sampai 46%, 46, 47% lah. Jadi emang kemungkinan bakal ada cut tahun ini. Cuman balik lagi kita harus selalu pantau nih ekonomi dari US itu nanti mau dibawa kemana nih arahnya gitu. Jadi emang kita sebagai investor ini perlu waspada ya, untuk berinvestasi di aset-aset yang beresiko kayak gitu sih. Ya, oke. Kalau misalkan tadi udah dibilang, sebetulnya gimana sih Mas untuk efeknya nih ke instrumen investasi dan investasi apa sih yang diuntungkan? Oh, kalau misalkan Fed akan cut gitu ya tahun ini misalkan, Ya. BI itu akan ikut cut juga gitu misalkan. Ini tentunya instrumen yang diuntungkan itu adalah instrumen-instrumen seperti obligasi, kemudian saham gitu ya. Jadi ketika misalkan yield kan sekarang ada di kisaran 71, 70, 10 year gitu ya. Jadi kalau misalkan dia cut mungkin ke 68, 67, jadi nanti harga obligasi itu akan rally gitu. Karena ya itu, jadi ketika yield di-cut itu harga obligasi akan naik dan mungkin nanti ke depannya akan ada foreign inflow gitu ke market domestik kita gitu. Jadi ini merupakan suatu momentum yang ini para investor nih pada tunggu-tunggu nih gitu. Sebenarnya kapan sih ini bakalan ada gitu. Jadi emang kita sebagai investor perlu mencermati kondisi ekonomi secara global kayak gitu. Oke. Nah, Mas, kalau misalkan untuk komposisi di Shalendra Pendapatan Tetap Premium sendiri ini tuh cukup banyak di obligasi negara ya, Mas ya. Oke. Walaupun majority-nya masih di obligasi korporasi. Nah, reasonnya di belakangnya apa sih, Mas, sebagai fund manager dari Shalendra untuk pemilihan Oke, jadi kalau misalkan komposisi? sekarang tuh komposisinya tuh kita maintain di obligasi korporasi itu di 60%-an ya. Oh, Pemerintah itu sisanya tujuan utamanya di tengah kondisi ekonomi yang seperti saat ini gitu ya. Kita kan nggak tahu nih, market lumayan cukup volatile lah ya. Kadang jumping-jumping juga nih yieldnya gini ya, untuk US Treasury dan Indo GB kita juga lumayan jumping-jumping yieldnya. Nah, di tengah kondisi kayak gini kita berupaya agar lebih less apa ya, lebih tidak tidak terlalu volatile lah, tidak terlalu fluktuasinya tidak terlalu tinggi gitu. Ini kan emang kita berupaya untuk menjaga stabilitas dan kinerja dari fund juga. Jadi emang kalau obligasi korporasi itu lebih less fluktuatif dibandingkan dengan obligasi pemerintah ya. Jadi emang tenornya juga kan cuman rata-rata 3 tahun, 5 tahun gitu. Sedangkan kan obligasi pemerintah tuh panjang-panjang, ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Jadi secara durasi itu lebih panjang. Jadi kalau misalkan yieldnya itu naik, nah ini aset-aset yang durasi dengan panjang ini lebih beresiko nih. Makanya kita sampai saat ini tuh gimana cara kita memaintain durasi, nggak terlalu agresif juga. Jadi kita maintain durasi agar ketika misalkan marketnya nanti sulit gitu ya, itu resiko terhadap fund itu nggak terlalu tinggi gitu. Apalagi obligasi korporasi yang kita punya juga memiliki kupon yang tinggi, yang bisa membantu fund itu gitu dalam
apa namanya dalam mendongkrak kinerja fundnya itu jadi lebih enak lagi gitu kalau misalkan ada obligasi korporasi kayak gitu sih. Oke, nah kalau misalkan untuk porsinya itu juga kita lihat cukup besar di lembaga keuangan ya Mas, Oh, atau financing nih. Nah, hmm, reasonnya apa sih Mas untuk pemilihan sektornya oke, dan ya, bagaimana outlook sektor ini nih oke. di tahun ini? Oke, kalau misalkan ngomongin sektor itu berarti multi finance ya. Oke. Emang perusahaan multi finance ini di tahun ini kita masih cukup oke lah, cukup oke lah. Karena kita lihat bahwa dari data Gaikindo nih kalau nggak salah itu ada penjualan penjualan mobil sama motor baru maupun bekas itu akan mengalami peningkatan ya. Tahun lalu tuh sekitar 1.050.000-an, sekarang tuh 1.100.000. Walaupun nggak signifikan, tapi ada growth sebesar 5% ya. Ini menunjukkan bahwa memang untuk penjualan buat otomotif itu masih lumayan cukup tinggi ya. Kan multi finance itu kan itu mungkin bisa jadi apa ya kayak boosting buat revenue segmen revenue untuk consumer financing mereka gitu ya. Jadi emang kita masih lumayan cukup lumayan cukup bullish lah dalam melihat sektor multi finance ini. Ditambah kalau misalkan nanti bakal ada cut, kalau misalkan ada cut kemungkinan ya nanti kan mostly kan pembiayaan penyaluran kredit itu kan dari bank perbankan kan ya. Ini bisa menjadi hal yang positif juga nih buat sektor multi finance. Itu dari sisi outlook ya. Kalau misalkan dari sisi likuiditas nih sektor multi finance ini sebenarnya em, banyak banget di market gitu ya. Jadi kalau misalkan kita beli ketika IPO, itu kan kadang obligasi korporasi kan susah dijual ya. Nah, untuk sektor multi finance ini bid offer itu selalu ada di market. Jadi mungkin likuiditasnya ada, cuman harganya mungkin belum cocok sama kita, tapi at least bid offer itu ada gitu di market. Jadi emang secara likuiditas mereka cukup banyak di market dan emang banyak orang-orang yang suka sama barang-barang obligasi korporasi yang multi finance ini. Jadi emang kita makanya dari itu emang portofolio kita banyak sih multi finance. Iya. Untuk di sektor dan untuk juga komposisi dari Shalendra Pendapatan Tetap Premium, kayaknya nih cukup menarik ya Mas ya untuk di Hmm. tahun ini Hmm. pemilihannya. Hmm. Nah ini juga berhubungan sama returnnya nih, yang Hmm. kita lihat juga lumayan cukup sangat baik lah ya Mas Hmm. untuk Hmm. returnnya. Nah Hmm. ini kan konsisten juga nih Mas berada di atas benchmark nih. Kalau Hmm. misalnya kita Hmm. lihat, Hmm. bagaimana sih strateginya dari Shalendra sendiri untuk produk ini Oke. supaya bisa naik secara konsisten terus nih untuk produknya? Oke, sebenarnya kuncinya lebih kita pengen fund kita tuh stabil aja sih. Jadi pengen stabil dan kita cara untuk menuju kestabilan itu ya kita harus beradaptasi nih sama market. Jadi ketika marketnya lagi bearish, kita jangan jangan terlalu agresif gitu ya. Kita jangan terlalu masukin barang-barang obligasi pemerintah gitu misalkan dengan durasi yang panjang gitu. Itu kan nanti bakal impact ke NAV si reksadana ini gitu. Itu kita menghindari itu. Jadi emang kita adaptasi aja sih. Kalau misalkan marketnya nanti bakal ada cut gitu ya. Kira-kira kita udah wah ini bakal ntar lagi bakal cut nih. Mungkin kita bisa rebalancing. Kita bisa rebalancing durasi kita. Kita cari kita mungkin bakalan lebih agresif. Jadi emang balik lagi sebenarnya ke apa ya, ke ekonomi keseluruhan itu sebenarnya kayak gimana sih. Jadi kita harus lebih aktif lah dalam memanage si SPTP ini gitu. Dengan melihat kondisi global dan makronya itu seperti apa kayak gitu. Oke, kalau misalkan untuk tipe profil nasabahnya nih Mas, bagaimana sih yang cocok untuk reksadana di Shalendra Pendapatan Tetap Premium ini? Hmm, semuanya bisa, balik lagi. Semuanya bisa, buat yang konservatif bisa, moderate bisa, yang agresif juga bisa. Jadi emang balik lagi itu ini bisa jadi diversifikasi juga sih. Karena kan sebenarnya tipe yang cocok itu moderate ya, karena emang ada resiko di dalamnya. Ada resiko di dalamnya, tapi juga nggak terlalu risky gitu. Jadi emang sebenarnya bisa buat yang agresif juga bisa. Buat yang konservatif, ya kalau misalkan dia mau lebih coba dapat return yang lebih tinggi, ya bisa juga masuk ke dalam SPTP kayak gitu. Oke, nah kalau misalkan kita lihat juga performance-nya ini udah cukup baik ya Mas untuk produknya. Mm-mm. Nah kapan sih teman-teman nih mungkin bisa masuk untuk ke produk ini? Oke, kalau misalkan ditanya kapan masuk, sebenarnya eh, investasi itu ya mungkin bisa dimulai dari sekarang ya, karena kita tahu juga kan Fed belum
cut ya. Fed belum ada pemangkasan suku bunga, BI juga belum melakukan pemangkasan suku bunga. Jadi karena mostly alokasi portofolio ini lebih banyak di obligasi pemerintah, obligasi korporasi. Jadi ketika nanti akan ada sinyal cut, itu kita market bisa rally gitu. Jadi bisa jadi keuntungan. Jadi mulai saat ini sih sekarang bisa sambil kita menunggu nih kapan momen the Fed akan memangkas suku bunga dan kapan BI juga akan memangkas suku bunga, itu sambil bisa kita cicil-cicil lah dari sekarang kayak Jadi gitu. masuk dari sekarang Iya. mungkin pemilihan yang tepat juga ya Mas Iya. ya. Oke, terima kasih Mas Raffi untuk bincang-bincangnya terkait produk Shalendra Pendapatan Tetap Premium pada hari ini. Nah, bagi teman-teman Moduers yang tertarik untuk produk ini dapat mendownload aplikasi Moduit, atau bagi teman-teman Moduit Beyond Clients dapat menghubungi web advisor Anda. Thank you.